Coba renungkan, apa yang terjadi jika seluruh ulama diam dan tidak berani bersuara ketika keputusan penguasa tidak berdasar atas aturan Islam? Dan coba bayangkan, ketika seorang ulama pemberani buka suara dan harus menerima resiko, dihukum cambuk dan dipenjara. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah kisah Sa'id bin Al-Musayyab, ulama yang berani melawan penguasa yang sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Dalam sejarah panjang dan penuh warna peradaban Islam, nama Sa'id bin Al-Musayyab menjulang bukan hanya karena keluasan dan kedalaman ilmunya, tetapi karena keberaniannya dalam menjaga prinsip di hadapan tekanan kekuasaan yang besar. Ia adalah seorang ulama dari generasi tabi'in yang tak hanya mewarisi ilmu para sahabat Nabi, tetapi juga mewarisi keberanian moral yang menjadikannya simbol kejujuran dan integritas dalam dunia Islam. Sa'id bin Al-Musayyab bukan sekadar ahli fikih dan periwayat hadits yang mengisi majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi. Ia adalah cahaya dalam kegelapan, suara lantang dalam sunyi kompromi, dan benteng terakhir dalam mempertahankan kemurnian agama dari intervensi politik yang merusak. Dalam dirinya berpadu akal yang tajam, hati yang lembut, dan lisan yang berani mengucap kebenaran, meski semua orang memilih diam. Di zaman di mana banyak ulama memilih kenyamanan istana, Sa'id justru memilih jalan sunyi, mengajar di masjid, menolak hadiah, dan menanggung resiko pemboikotan demi mempertahankan martabat ilmu. Kisah hidupnya bukan hanya narasi sejarah, tetapi juga cermin bagi kita hari ini, bahwa menjadi pewaris para nabi berarti siap menanggung kesendirian demi menjaga amanah umat. Ia adalah wujud nyata dari pertemuan antara ilmu dan keberanian. Dan dari kisahnya lah kita belajar bahwa prinsip lebih berharga daripada kekuasaan. Asal-usul dan kelahiran Sa'id bin Al-Musayyab lahir pada tahun 15 Hijriah, sekitar 636 Masehi, di kota suci Madinah Al-Munawwarah, pusat spiritual umat Islam dan tempat tinggal para sahabat Nabi yang utama. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sebuah era yang dikenal sebagai masa keemasan Islam. Saat itu, Madinah bukan hanya ibu kota kekhalifahan, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para mujtahid, ahli hadits, dan penafsir wahyu. Sa'id berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Ayahnya, Al-Musayyab bin Hazn, adalah seorang tabi'an yang dikenal bijak dan berpemahaman dalam. Sedangkan kakeknya, Hazn bin Wahb, adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kakeknya masuk Islam saat peristiwa Fathul Makkah dan termasuk dalam rombongan besar yang menyatakan syahadat secara terbuka di hadapan Rasulullah. Ia dikenal sebagai pribadi yang tegas, berpendirian kuat, dan berakhlak mulia. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyarankan agar nama Hazn, yang berarti kesusahan, diubah, tetapi beliau menolaknya karena menghormati makna dan sejarah keluarganya. Dari garis nasab inilah, Sa'id mewarisi kehormatan, karakter, dan semangat keislaman yang murni. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga Quraisy dari Bani Makhzum, salah satu kabilah yang disegani dan dihormati oleh masyarakat Makkah. Ibunya pun berasal dari keluarga yang mulia dan dikenal sebagai wanita yang taat, cerdas, dan penuh kasih, yang membesarkan anaknya dengan penuh nilai-nilai keilmuan dan ketakwaan. Sejak kecil, ia hidup dalam atmosfer keilmuan, keimanan, dan keteladanan sahabat Nabi. Rumahnya sering dikunjungi oleh para sahabat yang membicarakan hadits, tafsir, dan hukum Islam. Dari rumah itulah benih kecintaannya terhadap ilmu tumbuh. Masa kecil Sa'id bin Al-Musayyab dihabiskan dalam lingkungan Madinah yang penuh berkah. Ia tumbuh di kota yang tidak hanya memiliki kemuliaan spiritual karena kehadiran makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Masjid Nabawi, tetapi juga karena menjadi poros ilmu Islam setelah wafatnya Nabi. Di masa itu para sahabat besar masih hidup. Mereka tidak hanya mengajar dari atas mimbar, tetapi juga menyampaikan ilmu dengan keteladanan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sa'id yang masih remaja dikenal sebagai anak yang diam, cerdas, dan tajam pengamatan. Ia tidak banyak berbicara, tapi ia mendengar dan mencatat dalam ingatannya dengan luar biasa. Ia tumbuh dengan penuh ketekunan, mengikuti halaqah demi halaqah yang diadakan oleh para sahabat Nabi. Seringkali ia menjadi yang paling muda di antara para penuntut ilmu, tetapi semangat dan kedalaman pertanyaannya membuatnya cepat dikenal. Ia belajar langsung dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit,
Aisyah binti Abu Bakar, dan tentu saja Abu Hurairah yang menjadi mertuanya. Sa'id bin al-Musayyab pernah berkata, "Aku mendengar banyak hadis dari 30 sahabat Nabi. Ia tidak hanya mendengar dan mencatat, tetapi menghayati, mendalami makna, dan menggabungkan hadis-hadis itu dengan konteks hukum dan sosial yang ada. Di usia muda, ia telah menjadi penghafal hadis yang disegani, dan dikenal sebagai orang yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan. Kegilaannya pada ilmu juga tampak dari cara hidupnya. Ia dikenal tidak pernah tertidur malam dalam keadaan suci. Ia jarang tertidur kecuali untuk istirahat singkat, karena hampir seluruh malamnya dihabiskan untuk membaca, menulis, atau menghafal. Hubungan khususnya dengan Abu Hurairah menjadi tonggak penting dalam keilmuannya. Abu Hurairah sering menguji hafalannya, dan berkali-kali dibuat takjub karena Sa'id mampu mengulang hadits dengan redaksi dan sanad yang tepat. Kecintaan mereka terhadap ilmu menjadi jembatan yang menghubungkan dua generasi emas Islam. Tak lama kemudian, Abu Hurairah menikahkan putrinya dengan Sa'id bin al-Musayyab. Ini bukan hanya ikatan keluarga, tetapi pengakuan terhadap karakter dan keilmuan Sa'id. Dikisahkan bahwa ia pernah berkata, "Aku mendengar dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ummul Mukminin Aisyah, Abu Hurairah, dan para sahabat besar lainnya." Sa'id bukan hanya murid 1-2 sahabat, tetapi puluhan sahabat telah menjadi sumber ilmu baginya. Kehidupan sebagai ulama Madinah. Seiring wafatnya para sahabat Rasulullah SAW satu persatu, estafet keilmuan Islam mulai berpindah ke tangan para tabi'in, generasi yang langsung berguru kepada sahabat. Di antara para tabi'in, Sa'id bin al-Musayyab tampil sebagai sosok yang menonjol dan karismatik. Di usia yang masih relatif muda, ia telah menjadi rujukan keilmuan di Madinah. Ia dikenal bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena kehati-hatiannya dalam berfatwa, ketegasannya dalam berpegang pada dalil, dan ketulusannya dalam menyampaikan kebenaran. Keputusannya dalam hukum sering dijadikan pedoman oleh ulama-ulama lain, bahkan oleh para qadhi dan penguasa lokal. Sa'id termasuk dalam jajaran Al-Fuqaha As-Sab'ah, 7 ulama fikih utama di Madinah, yang fatwa-fatwanya menjadi dasar pembentukan hukum Islam dalam masyarakat. Di antara mereka adalah Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, Kharijah bin Zaid, dan lainnya. Halaqah Sa'id di Masjid Nabawi dikenal sebagai salah satu yang paling ramai dan paling disiplin. Ia sangat serius dalam mengajar, tidak suka basa-basi, dan selalu menyampaikan ilmu dengan keteguhan hati yang tinggi. Kehidupan kesehariannya sangat sederhana. Ia hidup dari usaha tangannya sendiri. Ia berdagang secara jujur dan berprinsip bahwa ilmu dan dunia tidak boleh bercampur. Ia menolak hadiah dari penguasa dan menolak campur tangan politik dalam fatwa-fatwanya. Karena itu, ia sangat dihormati oleh rakyat dan sekaligus membuatnya dijauhi oleh istana. Di tengah-tengah masyarakat Madinah yang semakin terpengaruh oleh kemewahan Bani Umayyah, Sa'id menjadi oase kejujuran dan ketaatan. Ia berdiri teguh, memberikan teladan bahwa ilmu bukan sekadar wawasan, tetapi amanah besar yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Suatu ketika, datanglah utusan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang ingin menjodohkan putranya dengan putri Sa'id. Tawaran itu disampaikan secara resmi, dan banyak orang mengira Sa'id akan menerima, sebab pernikahan ini akan mengangkat status sosial keluarganya dan memberi banyak keuntungan duniawi. Namun Sa'id menolak tawaran tersebut. Ia menjawab dengan tenang dan tegas, "Aku tidak menjual agamaku untuk dunia siapapun." Beberapa waktu kemudian, salah seorang muridnya yang miskin namun rajin menuntut ilmu dan dikenal akan kesalehannya, datang seperti biasa ke halaqah. Setelah belajar, Sa'id memanggilnya ke rumah. Murid ini tidak tahu apa-apa, tapi saat tiba, Sa'id berkata kepadanya, "Hari ini aku akan menikahkanmu dengan seseorang." Murid itu terkejut karena ia tidak memiliki harta atau kesiapan lahir batin. Namun Sa'id tetap mengajaknya masuk ke ruang tamu. Ternyata ia menikahkannya dengan putrinya sendiri, putri satu-satunya yang terkenal sangat soleha dan hafal Al-Quran. Si murid menangis. Ia tak percaya bahwa ia menjadi menantu dari ulama sebesar Sa'id bin al-Musayyab. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, Sa'id menjawab, "Aku tidak melihat seorang pun di majelisku yang lebih takut kepada Allah daripada engkau. Dan aku ingin putriku hidup bersama orang yang bertakwa, bukan yang sekadar punya harta dan kedudukan." Kisah ini kemudian menjadi kisah inspiratif sepanjang masa. Diceritakan oleh banyak ulama sesudahnya, sebagai contoh bahwa pernikahan bukan soal duniawi, tetapi soal membangun rumah tangga atas dasar takwa dan ilmu. Bagi Sa'id, semua keputusan hidup harus berpijak pada prinsip. Bahkan untuk urusan sekecil rumah tangga, ia tetap mengedepankan nilai-nilai ilahiyah daripada norma-norma duniawi. Dan inilah yang menjadikan namanya terus dikenang, tidak hanya sebagai ahli fikih, tetapi sebagai teladan kehidupan.
Penolakan baiat, titik balik perlawanan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dinasti Bani Umayyah mengalami konsolidasi kekuasaan yang kuat. Untuk memastikan keberlangsungan kekuasaan secara turun-temurun, Abdul Malik berupaya menunjuk putranya Al-Walid bin Abdul Malik sebagai khalifah berikutnya sebelum ia sendiri wafat. Langkah ini bertentangan dengan tradisi musyawarah yang dijunjung tinggi oleh para sahabat di masa sebelumnya. Untuk melegitimasi keputusan tersebut, Abdul Malik meminta seluruh pemuka masyarakat, termasuk para ulama terkemuka di kota-kota penting, agar memberikan baiat, sumpah setia politik, kepada Al-Walid. Baiat ini bukan hanya simbol dukungan politik, tapi juga dimaknai sebagai pembenaran agama bagi sistem kekuasaan dinasti. Sebagian besar ulama dan tokoh masyarakat memilih untuk tunduk. Ada yang melakukannya karena takut, ada yang pragmatis demi menjaga posisi dan keamanan, dan ada pula yang terbuai oleh fasilitas yang dijanjikan istana. Namun di tengah arus itu, berdirilah satu nama dengan keberanian luar biasa, Sa'id bin Al-Musayyab. Ketika utusan istana datang membawa perintah baiat, Sa'id menolaknya mentah-mentah. Ia berkata, baiat hanya diberikan kepada orang yang telah menjadi khalifah secara sah. Bagaimana mungkin aku berbaiat kepada orang yang belum menerima amanah umat? Pernyataan itu tidak hanya menjadi sikap personal, tetapi juga kritik mendalam terhadap praktik politik dinasti yang mulai menjamur di dunia Islam. Sa'id tidak melihat kekuasaan sebagai warisan keluarga, melainkan sebagai amanah berat yang harus diserahkan kepada orang yang dipilih berdasarkan keutamaan, bukan garis keturunan. Penolakan ini menggemparkan Madinah. Ia menjadi buah bibir. Banyak orang terkejut karena tidak ada satupun tokoh setara Sa'id yang berani menentang secara terbuka. Sebagian merasa bangga dengan keberaniannya, tapi sebagian besar takut. Mereka tahu bahwa penolakan seperti itu berarti menghadapi kekuatan penuh negara. Apa yang dilakukan Sa'id bukan sekadar perbedaan pendapat. Itu adalah penegasan prinsip bahwa ulama bukan alat legitimasi kekuasaan. Bahwa tugas ulama bukan mengiyakan kebijakan istana, tetapi menjaga integritas hukum dan moral masyarakat. Sikap ini menjadi titik balik dalam hubungan antara ulama dan penguasa. Sa'id tidak hanya menjadi simbol keilmuan, tapi juga simbol keberanian moral yang langka. Dari sinilah awal dari ujian besar dalam hidupnya dimulai. Ia telah memilih jalan terjal, jalan kebenaran di tengah dominasi kekuasaan. Gubernur Madinah atas perintah Al-Hajjaj bin Yusuf memanggil dan menekan Sa'id. Ia dicambuk 30 kali di depan umum. Tubuhnya berdarah, tapi lisannya tetap diam, dan wajahnya tetap teduh. Lalu ia dipenjara. Namun dari dalam penjara, semangatnya justru menyala. Ia tidak mengutuk, tidak membalas. Ia hanya berkata, jika seluruh manusia diam melihat kebatilan, siapa lagi yang akan menyuarakan kebenaran? Maka perintah keras pun turun dari Damaskus, pusat pemerintahan. Gubernur Madinah diperintahkan menangkap dan menghukum Sa'id. Hari itu penduduk Madinah menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Seorang alim, seorang guru umat, dihadapkan ke depan khalayak ramai. Tanpa didahului proses pengadilan yang adil, Sa'id bin Al-Musayyab dijatuhi hukuman cambuk di muka umum. 30 cambukan mendarat di tubuhnya. Kulitnya robek, darahnya mengalir. Namun dari lisannya tak keluar keluhan. Dari wajahnya tak muncul rasa takut. Pemboikotan sosial. Setelah hari-hari yang menyiksa dalam penjara dan luka cambuk yang belum sepenuhnya sembuh, Sa'id bin Al-Musayyab akhirnya dibebaskan. Namun yang menantinya di luar penjara bukanlah pelukan hangat masyarakat atau sambutan para murid yang rindu akan bimbingannya. Justru yang ia dapati adalah kesunyian yang menusuk. Masyarakat Madinah yang dahulu memadati halakahnya kini berpaling muka. Para ulama yang biasa duduk sejajar dengannya di masjid menghindari kontak mata. Bahkan sebagian muridnya yang dulu begitu setia menulis setiap kalimatnya, kini berjalan menjauh ketika melihat gurunya datang. Selama lebih dari sebulan tidak ada satupun orang berbicara kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Ia diboikot, disenyapkan, ditinggalkan. Bukan karena kesalahan agama, tetapi karena keberaniannya berkata benar di hadapan penguasa. Sebagian takut dituduh bersekongkol, sebagian memilih aman dan netral, sebagian lainnya bahkan ikut mencela demi menyenangkan istana. Namun Sa'id seperti biasa, tidak bergeming. Setiap hari ia tetap berjalan menuju Masjid Nabawi, mengenakan jubahnya yang sederhana. Ia duduk di tempat yang sama, sudut yang biasa ia pakai untuk mengajar. Ia menunggu dengan tenang, tidak meminta belas kasih, tidak memohon pengampunan dari manusia. Ia hanya membaca Al-Quran, terkadang memberi isyarat kepada siapapun yang masih mau bertanya tentang hukum. Di saat sebagian besar ulama Madinah memilih diam dan menjaga posisi mereka, Sa'id tetap menghidupkan api ilmu dan kejujuran, bahkan dalam sunyi, bahkan dalam keterasingan. Pernah suatu hari, seorang murid lamanya mendekat diam-diam dan bertanya lirih, "Wahai Abu Muhammad, mengapa engkau tetap datang? Bukankah tidak ada yang menyambutmu lagi?"
Said tersenyum dan menjawab, "Aku datang bukan untuk disambut. Aku datang karena ini adalah kewajibanku. Seperti salat 5 waktu yang tidak ditinggalkan meski masjid kosong. Ilmu pun harus terus diajarkan meski hanya untuk satu telinga yang masih mau mendengar." Ucapan itu menampar batin banyak orang. Mereka mulai menyadari bahwa yang mereka jauhi bukan pembangkang, tetapi penjaga nurani. Bahwa yang mereka boikot bukan pemberontak, melainkan warisan para sahabat. Pemboikotan sosial itu menjadi ujian yang lebih berat daripada cambuk dan penjara. Ia tidak melukai kulit, tetapi melukai hati. Namun disitulah kualitas moral Sa'id bin al-Musayyab benar-benar tampak. Ia tidak membenci siapapun, tidak menyindir siapapun, dan tidak menurunkan sedikit pun standar ketakwaannya. Bagi Sa'id bin al-Musayyab, ilmu adalah amanah, bukan alat untuk mencari dunia. Ia menolak segala bentuk hadiah dari penguasa. Ia tidak mau masuk ke dalam istana. Tidak ingin kedudukannya disalahgunakan. Ia pernah berkata, "Aku tidak menjual agamaku untuk dunia siapapun." Kesunyian itu akhirnya mulai retak. Suatu demi satu orang mulai berbicara lagi dengannya. Para murid mulai kembali duduk di sekelilingnya. Dan masyarakat Madinah perlahan sadar. Mereka telah meninggalkan seorang ulama besar dalam kesepian. Dan kini mereka harus kembali kepada cahaya itu. Sebelum redup. Pengakuan dan pemulihan. Waktu terus berjalan. Matahari kembali terbit di atas Madinah, dan seiring berlalunya hari-hari, kesadaran mulai tumbuh dalam hati umat. Orang-orang yang dahulu menjauhi Sa'id bin al-Musayyab, satu persatu mulai kembali mendekat. Mereka melihat sesuatu yang tak bisa dibantah oleh logika maupun rasa takut, bahwa Sa'id tidak pernah berubah sedikit pun. Ia tetap hadir di masjid dengan jubah lusuhnya. Ia tetap duduk di tempat yang sama, mengajarkan hadits, menjawab pertanyaan fikih, dan membimbing murid-murid baru. Ia tidak pernah mencela siapapun yang telah memboikotnya. Tidak ada dendam di matanya, tidak ada sindiran di lisannya. Yang ada hanya keteguhan dan kesetiaan kepada ilmu serta kebenaran. Kembalinya para murid ke halakahnya bukan karena tekanan politik atau simpati semata, tapi karena mereka sadar bahwa Sa'id adalah sosok yang tulus, tidak digerakkan oleh ambisi dunia, dan tidak berubah arah hanya demi keselamatan pribadi. Bahkan para ulama yang dahulu ragu kini mulai merujuk kembali kepadanya. Mereka menyadari bahwa fatwa-fatwa Sa'id bukan hanya kokoh dalam dalil, tapi juga bersih dari kepentingan. Suatu hari, salah satu murid baru bertanya kepada seorang seniornya, "Apa yang membuat orang-orang kembali kepada Sa'id setelah semua yang terjadi?" Sang murid senior menjawab singkat, "Karena ia tetap berdiri di tempat yang sama. Sementara kita yang sempat meninggalkannya, kini sadar bahwa tempat itulah yang benar." Bahkan di kalangan penguasa sendiri, mulai ada rasa segan terhadap Sa'id. Meskipun istana tidak pernah secara resmi mencabut tekanan, mereka tahu bahwa mencelakai Sa'id lebih jauh hanya akan memperkuat posisinya di mata umat. Maka jalan satu-satunya adalah membiarkannya tetap hidup dengan ilmunya, dan diam-diam, bahkan sebagian pejabat ikut mendengarkan fatwa-fatwanya dari kejauhan. Majelisnya kembali penuh. Para penuntut ilmu datang dari berbagai penjuru jazirah Arab. Ulama dari Kufah, Basrah hingga Mesir mengirim murid untuk belajar kepadanya. Bahkan Imam Malik, yang kelak akan menjadi pendiri mazhab Maliki, mewarisi sebagian besar sanad ilmu dari murid-murid Sa'id bin al-Musayyab. Pada masa itu Sa'id tidak hanya menjadi tokoh lokal Madinah. Ia telah menjadi lambang kekuatan ulama dalam menghadapi tekanan politik. Bukan dengan senjata atau orasi keras, tapi dengan konsistensi dan kejujuran. Bahkan para musuhnya pun tak mampu menjatuhkannya. Mereka hanya bisa diam dan menyaksikan bahwa seseorang yang menjaga ilmu dan tidak menjual agamanya akan dibela oleh Allah di hadapan manusia. Di penghujung usianya, Sa'id bin al-Musayyab tetap seperti sedia kala. Sederhana dalam hidup, teguh dalam prinsip, dan tekun dalam ibadah. Tak ada istana yang ia bangun. Tak ada jabatan yang pernah ia emban. Tapi pengaruhnya menjangkau seluruh penjuru dunia Islam. Suaranya tidak menggelegar, tetapi maknanya menembus generasi. Tahun 94 Hijriah, 713 Masehi, menjadi tahun yang kelak dikenang oleh para ahli sejarah sebagai Am al-Fuqaha, tahun para ahli fikih. Banyak ulama besar wafat pada tahun itu, dan di antara mereka, Sa'id bin al-Musayyab menjadi sosok paling bercahaya. Ia wafat dalam usia sekitar 79 tahun, dalam keadaan tetap mengajar, tetap mengingat Allah, dan tetap menjaga kehormatan ilmunya. Ia tidak wafat di atas ranjang mewah, tidak pula di tengah pesta sanjungan. Ia wafat sebagaimana ia hidup, tenang, sederhana, dan dihormati oleh langit dan bumi. Wafatnya membuat Madinah berduka. Murid-muridnya menangis bukan hanya karena kehilangan guru, tapi karena kehilangan penopang kebenaran. Setelah jenazahnya dimakamkan, para ulama berkumpul membacakan hadis-hadisnya.
Mereka menyusun ulang pelajaran-pelajaran yang telah mereka ambil darinya. Mereka menyampaikan kepada generasi berikutnya bahwa di masa kami ada seorang ulama yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan tidak bisa dibungkam oleh kekuasaan. Warisan Sa'id bin al-Musayyab bukan dalam bentuk bangunan atau peninggalan materi, tapi dalam bentuk sanad keilmuan yang menghubungkan langsung generasi sahabat dengan generasi imam mazhab, fatwa-fatwa bersih dari kepentingan politik dan hawa nafsu, keteladanan moral, bahwa ulama sejati tidak boleh tunduk kepada kekuasaan yang zalim. Ia memberikan pengaruh besar terhadap generasi Imam Malik, yang dikenal sangat menghormati sanad dan fatwa Madinah. Banyak pernyataan Imam Malik yang secara tidak langsung bersumber dari pandangan dan sikap hidup Sa'id. Para ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, An-Nawawi, hingga Al-Zahabi menyebutnya sebagai imamnya tabi'in, penghulu fuqaha, dan pemegang amanah ilmu yang tidak tergoyahkan. Kisah hidupnya adalah pelajaran abadi bagi para penuntut ilmu, bahwa ilmu bukanlah sekadar menghafal dan menyampaikan, tapi menjaga dari ketamakan dunia, menjaga dari pengkhianatan moral, menjaga dari kerusakan zaman. Dan ketika nama-nama lain tenggelam bersama gelombang sejarah, nama Sa'id bin al-Musayyab tetap hidup. Karena ia hidup bukan untuk disukai manusia, tapi untuk diridai Allah. Kisah Sa'id bin al-Musayyab adalah cerita tentang ilmu, integritas, dan keberanian. Tentang seorang manusia yang berdiri sendiri demi mempertahankan kebenaran. Di saat dunia memanggil untuk tunduk, ia tetap tegak. Hari ini kita menyebut namanya dengan hormat. Tapi zaman dahulu, ia disebut dengan caci dan sunyi. Itulah harga dari prinsip. Semoga kita dapat meneladani keberaniannya. Menjadi pewaris ilmu yang menjaga cahaya, bukan memadamkannya demi dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.